Lembaga Literatur Baptis merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia. Tahukah kamu, Lembaga Literatur Baptis atau LLB dirintis sejak tahun 1954 oleh seorang wanita misionaris yang bernama Darlene Sears. Perintisan ini dilakukan dengan memulai pelayanan menerbitkan buku-buku sekolah minggu di kota Surabaya. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1955, kegiatan dipindahkan dari kota Surabaya ke Jalan Tengku Umar nomor 7A, Kota Bandung, dibantu oleh Nona Grace Wells yang juga merupakan seorang misionaris. Pada waktu awal-awal perintisan, lembaga ini pun dikenal dengan sebutan Penerbitan Gereja-Gereja Baptis atau PGGB. 2 tahun kemudian, baik dari segi produktivitas maupun pelayanan semakin berkembang, sehingga berpindah tempat lagi ke Gereja Baptis pertama Jalan Wastu Kencana nomor 40 Kota Bandung. Hingga akhirnya pada 4 November tahun 1959 dapat membeli tanah di Jalan Taman Sari nomor 16 Kota Bandung yang menjadi tempat resmi berdirinya PGGB yang diresmikan oleh Pendeta Ross Convins. 1 tahun kemudian setelah peresmian tempat, PGGB berganti nama menjadi Lembaga Literatur Baptis yang tentunya tidak asing lagi di telinga kita sekarang ini. LLB hadir di tengah umat Kristen untuk mendukung gereja-gereja bertumbuh, khususnya gereja-gereja Baptis di bidang literatur. Oleh karena itu, berkat dukungan umat Baptis pula, LLB dapat terus berinovasi dalam meningkatkan mutualisme pelayanan. Hingga kini LLB sudah dan terus menerbitkan buku-buku rohani, buku sekolah minggu, dan juga majalah Suara Baptis. Nah, sekarang ini masuk dalam dunia kuliner dengan membuka food court di depan gedung LLB. Dukung terus layanan kami di LLB, dengan dukungan umat Baptis, LLB terus berkembang dan menjadi berkah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Tidak terasa waktu begitu cepat datang dan berlalu, dan kesempatan adalah di mana kita dapat menggunakan waktu yang dipercayakan oleh Sang Pengatur segala di bumi ini. Lembaga Literatur Baptis ulang tahun yang ke-61. Waktu yang tidak pendek untuk mengerjakan kesempatan yang Tuhan percayakan. Berkarya bagi umatnya dan bagi rencananya di bumi Indonesia melalui buku-buku sekolah minggu, majalah Suara Baptis, penerbitan dan toko buku rohani, serta food court kami berkarya. Waktu adalah anugerahnya dan kesempatan adalah rencananya. Saat inilah waktu dan kesempatannya untuk berkarya. Selamat ulang tahun LLB. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Majalah Suara Baptis adalah salah satu produk Lembaga Literatur Baptis. Suara Baptis lahir 1 Februari 1957 untuk menjadi media yang memberitakan pekerjaan gereja-gereja Baptis Indonesia. Sejak tahun 1995, Suara Baptis menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai persoalan dalam denominasi Baptis Indonesia ditulis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi gereja. Sesekali pemberitaan Suara Baptis bersinggungan dengan masalah-masalah yang sensitif, seperti gereja yang terpecah, masa pensiun pendeta, atau pekerjaan pelayanan yang mandek. Namun sebenarnya Suara Baptis memberitakan lebih banyak soal-soal yang menumbuhkan harapan, penghargaan atas kegigihan pelayanan, juga informasi tentang gereja-gereja Baptis Indonesia dan pelayanan yang dilakukannya. Karena itu pemberitaan Suara Baptis kerap kali dijadikan rujukan dalam persidangan-persidangan tahunan gereja. Teknologi komunikasi yang melaju pesat membuat cara mengonsumsi informasi pun berubah. Karena itu saat ini kami tengah berproses melakukan konvergensi media, yakni menggabungkan format lama Suara Baptis yang berbasis teks dan foto atau gambar dengan format lain yang berbasis audio visual. Hanya dengan menjadi relevan di tengah arus perubahan zaman, Suara Baptis akan bertahan dan bertumbuh menjadi lebih besar. Itu artinya Suara Baptis dapat melayani kebutuhan gereja dengan lebih baik. Salam.
Salah satu divisi penting di Lembaga Literatur Baptis adalah sekolah minggu. Usia divisi ini sama dengan usia LLB. LLB sendiri terbentuk karena memang terpanggil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan gereja akan bahan ajar sekolah minggu. Maka divisi inilah yang pertama kali juga ada di LLB. Nah, bicara soal bahan ajar, tentu tak banyak yang tahu bagaimana kurikulum sekolah minggu dibuat dari waktu ke waktu. Ada kurang lebih 6 kali perubahan dalam pengelolaannya, khususnya berkaitan dengan penyusunan kurikulum. Sejak tahun 1954 sampai dengan kurang lebih 1999, ada masa ketika tenaga misi masih banyak membantu penyediaan bahan-bahan ajar ini dan semua pengelolaannya dilakukan di LLB. Namun, memasuki tahun 2000 dan seterusnya, mulai terjadi perubahan demi perubahan itu. Tahun 2000 sampai 2006, penyusunan kurikulum dilakukan bersama dengan BPN GGBI. Kurikulumnya bernama Kurikulum 2000. Tahun 2007 sampai 2012, proses penyusunan kurikulum dikembalikan ke LB seperti semula. Kurikulum pada masa ini dikenal dengan nama Kurikulum Kehidupan. Sejak tahun 2012 sampai 2015, terjadi perubahan kembali dalam penyusunan kurikulum ini. Tahun-tahun itu kembali penyusunan kurikulum di bawah BPN GGBI. Hingga 2015, ada kesepakatan bersama saat sidang BPG untuk semua pengelolaan sekolah minggu, mulai dari kurikulum hingga pendistribusian dikembalikan ke LLB. Maka, tahun 2017 muncullah kurikulum baru yang dibuat oleh tim pengembang kurikulum bentukan LLB. Namun, kurikulum yang bernama Kurikulum Mengenal Allah dan Karyanya ini hanya dipakai untuk 1 tahun, yaitu tahun 2017 saja. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, kembali pengelolaan sekolah minggu tidak sepenuhnya diurus oleh LLB. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh TPK kedua yang dibentuk atas kerjasama LLB, BPN GGBI, dan YBI. Maka, sejak tahun 2018 sampai 2020, gereja-gereja baptis memakai kurikulum baru buatan TPK kedua. Kurikulum ini berakhir pada triwulan 1 tahun 2021, sedangkan kurikulum lanjutannya sedang dalam proses penyelesaian. Ada perubahan demi perubahan dalam pengelolaan sekolah minggu. Namun, inilah dinamika yang patut kita syukuri. Bagi LLB, ini bukan bagian yang menghalangi LLB terus melayani Tuhan dan menjadi berkat melalui literatur. LLB tetap dalam semangat yang sama memperkenalkan Allah melalui literatur Kristen. Kiranya di usianya yang kini tidak muda lagi, LLB makin matang dalam melayani Tuhan, khususnya melalui bahan-bahan ajar sekolah minggu. Yang jelas LLB itu sangat memberkati saya, keluarga saya, dan anak cucu saya. LLB, tempat menajamkan talenta pelayanan. Media informasi umat baptis. LLB sangat memberkati saya. Saya itu jadi lebih mengenal banyak orang. LLB ya literatur, selamat melayani. Semangat melayani menjadi berkat. Jalanlah LLB dan terus menjadi berkat untuk umat Tuhan. LLB semakin maju di dalam pelayanan dan semakin memancarkan kasih Kristus. Semoga LLB maju terus, pantang mundur. Melayani bersama membangun baptis. Berjuang, jangan menyerah.